Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Harian Rakyat Aceh bersama saya Ihsan Maulana. Pada kesempatan ini kita kembali bincang-bincang soal COVID, tapi hari ini lebih fresh. Kita ngobrolin soal olahraga di Aceh, bagaimana olahraga di tengah pandemi ini. Telah datang tamu istimewa di hadapan teman-teman sekalian. Di sebelah kiri saya Pak Effendi, pelatih angkat besi Provinsi Aceh. Selamat datang Pak. Kemudian Pak Tira Iwan Sukma, beliau adalah Wakil Ketua Umum KONI Aceh. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mulai dari yang paling ujung dulu nih. Pak Raywan Sukma. Pak, bagaimana Bapak melihat aktivitas olahraga di tengah pandemi selama ini Pak? Bahwa wabah pandemi itu kan mendunia, ya. Artinya tidak hanya di Indonesia, tapi tidak ada satu negara pun yang mampu memproklamirkan dirinya bahwa negara dia bebas dari pandemi, termasuk kita. Dan kita juga tidak ada satu provinsi pun yang bisa memproklamirkan dirinya tidak ada wabah pandemi. Semua disiplin ilmu saya lihat ini semuanya terkontaminasi dengan terpaparnya pandemi corona. Nah, di Aceh sendiri ini banyak sekali ganjalan-ganjalan ataupun permasalahan-permasalahan terjadi yang menyangkut dengan dunia olahraga. Misalnya katakanlah saat ini dalam tahun 2020, mengawali tahun 2020, KONI Aceh itu sedang melaksanakan platda jangka panjang. Saya katakan jangka panjang karena waktu itu PON 2024 sasaran platda kita itu dilaksanakan pada bulan 10 tahun 2020. Ya. Akibat pandemi ini PON diundur setahun. Menjadi pada bulan yang sama, ya, bulan 10 tahun 2021. Nah, ini tentunya durasi platda yang kita rencanakan kemarin cuma 8 bulan. Ini kan menjadi sangat panjang. Ya. Menjadi hampir 2 tahun. Tentunya bukan hanya permasalahan durasi waktu, tapi ini juga menguras pembiayaan cukup besar. Ya. Nah, ini yang terjadi. Kemudian walaupun kita sudah melaksanakan platda secara katakanlah mengikuti tatanan aturan yang dilaksanakan pemerintah, jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker. Tapi wabah pandemi ini kan tidak cukup hanya dengan seperti itu. Iya. Nah, kita kesulitan bagaimana akhir itu kita terapkan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Tentu sulit karena kita tetap beradaptasi antara satu dengan lain. Nah, tapi kita siasati, insya Allah alhamdulillah sampai hari ini tidak satupun atlet Aceh itu yang jumlahnya hampir 200 orang itu yang terpapar. Ya. Mudah-mudahan tidak ada Tidak. ini. Karena kita juga melengkapi komponen panitia platda kita itu ada tenaga dokter yang kita anggap cukup terampil, ada 3 tenaga dokter yang kita manfaatkan sehingga anjuran-anjuran pemerintah ini selalu kita taati. Nah, yang bermasalah tentunya kita tidak bisa melakukan sparring partner atau uji coba. Paling-paling sparring partner hanya sama mereka. Iya. Ini untuk yang punya kelas silakan, nggak ada problem. Tapi ada yang kelas-kelas tertentu yang dia tidak punya sparring, terpaksa kita sparringkan seadanya. Ya. Nah, dalam rencana platda KONI Aceh, kita merencanakan ada training, ada tryout, ada training. Tapi kedua-dua itu tidak bisa kita lakukan, sehingga ini merupakan suatu hambatan di mana kita tidak bisa mengukur dengan pasti, secara pasti sejauh mana kemampuan atlet kita. Iya. Nah, demikian juga hanya dengan kejuaraan-kejuaraan. Alhamdulillah ada beberapa kejuaraan yang dilaksanakan secara virtual. Dan alhamdulillah juga hari ini Aceh punya 3 juara dunia. Ya, bukan tamu-tamu, punya juara dunia walaupun itu secara virtual. Ya, dilaksanakan secara virtual. Nah, ini yang menjadi suatu
pemikiran kita, kenapa pada saat dilaksanakan kejuaraan itu secara virtual kita mampu mendunia, merajai dunia. Kenapa pada saat kita fight langsung atlet kita itu kewalahan? Artinya kita tidak bisa bertengger di posisi yang terhormat di pon-pon sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang mungkin akan kita coba siasati pemikiran kita kenapa bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita melihat mudah-mudahan wabah corona ini bisa terselesaikan dengan baik, sehingga pada tahun 2021 di mana kita akan mengawali Platda kembali pada akhir Januari sampai bulan 10 pada saat keberangkatan atlet. Kalau itu memang suasana pandemi ini sudah kita anggap berakhir atau berkurang, tentunya ini akan kita manfaatkan bagaimana atlet itu supaya benar-benar bisa melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan yang sudah kita programkan. Bapak, dari beberapa cabur yang ada, kabarnya juga sudah diproyeksikan mengikuti TC, bahkan ada yang diwacanakan keluar daerah dengan COVID seperti ini. Apakah wacana tersebut bisa jadi kemudian dibatalkan, Pak? Rencana itu kita wacanakan. Iya. Ya. Untuk tahun 2020 kemarin kita sudah kita wacanakan, tapi tidak bisa kita laksanakan. Iya. Tapi dalam tahun 2021 ini juga masih kita wacanakan, ada tryout, ada try-in, sehingga kita bisa mengukur secara pasti sejauh mana keterampilan kemampuan anak-anak kita. Yeah. Nah, tapi kalau memang wabah ini tidak juga terselesaikan dengan baik, nah ini kita merasa tidak mungkin itu kita laksanakan, karena daerah sasaran yang akan kita tuju tentunya tidak akan menerima kita. Yeah. Mereka juga ketakutan, mereka juga was-was untuk melakukan menerima kita di daerah mereka. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Riwan Sukma tadi sedikit banyak telah menjawab soal rasa penasaran kita terhadap wacana tersebut. Di kemudian hari akan tetap dilihat sikonnya. Nah, kemudian kita bergeser kepada pelatih angkat besi Provinsi Aceh, Pak Effendi, salah satu cabur yang memiliki atlet di Platnas. Asmaul Husna namanya? Nurul Akmal. Nurul Akmal, salah satu atlet Platnas. Pak, sejauh ini bagaimana mempersiapkan tim angkat besi kita di tengah pandemi, sekaligus sebuah cabur yang digadang-gadang akan memperoleh emas nantinya, Pak? Alhamdulillah, selama ini pembinaan atlet angkat besi Aceh berjalan dengan baik berkat dukungan dari KONI Provinsi Aceh, pemerintah Aceh. Kita sudah melaksanakan latihan dengan protokol kesehatan yang kita lakukan selama pandemi ya. Itu kita kurangi atletnya yang berlatih di tempat latihan kita, dan jadwalnya juga kita kurangi untuk atlet yang pelajarnya ya, tapi yang untuk menuju PON itu latihannya tetap rutin. Nah, sementara atlet kita hari ini Nurul Akmal sendiri berada di Platnas. Ya, untuk mengikuti Platnas Olimpiade dan SEA Games serta Islamic Games. Sementara Angel ini atlet kita yang putra berlatih di Aceh, tapi insya Allah dalam minggu ini juga akan mengikuti Platnas menyusul temannya Nurul Akmal, karena kemarin itu sudah dikeluarkan SK. Mungkin Julumi juga akan mewakili Indonesia dalam ajang SEA Games dan Islamic Games. Jadi untuk masalah latihan selama ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, untuk angkat besi sendiri oleh KONI menargetkan berapa emas, Pak, nantinya di PON? KONI Provinsi Aceh menargetkan untuk cabang angkat besi itu 2 emas. 2 emas. Ya. Insya Allah kalau seandainya nggak ada halangan apapun, kalau memang Allah berkehendak ya, insya Allah target yang dibebankan oleh KONI Aceh bisa kita capai kalau memang semuanya ada di kehendak Allah.
Amin, tentu harapan dan doa yang sama dari masyarakat Aceh tentunya Pak. Nah, dalam catatan tim pelatih sendiri internal, kompetitor kita di angkat besi ini untuk Akmal dan Zulmi tadi, siapa Pak yang rivalitasnya yang sedikit tinggi ini Pak? Kalau menurut Akmal sendiri, insya Allah saingan terberatnya nggak ada. Dia udah jauh meninggalkan lawannya. Begitu juga dengan Julilmi sendiri, insya Allah jauh juga meninggalkan lawannya. Memang hari ini ada yang membayangi dia itu dari Jawa Timur. Tapi kita terus tetap memantau ya, walaupun mereka latihan di Jawa Timur, kita ada yang memantau. Kita bisa lihat kan, kita kan olahraga terukur, kita bisa tahu kemampuan Julilmi hari ini udah agak jauh meninggalkan lawannya yang di kelas 96 tersebut. Begitu juga dengan Nurul Akmal. Mudah-mudahan lah PON nanti bisa memberi yang terbaik untuk Aceh. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian untuk Pak Ridwan sendiri sejauh ini sudah lama Platda. Sekarang kita sedang jeda. Kabarnya juga akhir Januari akan dimulai kembali jika tidak ada halangan apapun. Saya juga sempat kemudian melihat teman-teman baik di lapangan ataupun di Hotel Lading saat itu Pak. Sejauh Platda Pak, adakah kendala-kendala yang agak sulit ataupun tantangan tersendiri menyiasati atlet ini untuk tetap prokes Pak? Kalau untuk prokesnya mungkin tidak ada kendala, karena sampai hari ini kita buktikan tidak satu atlet kita pun yang terpapar. Artinya mereka cukup patuh, cukup taat, karena mereka selalu kita bekali pengetahuan bagaimana bahayanya corona itu. Cuman ada kendala mungkin sekarang yang masih menjadi pikiran kita tidak punya data pembanding. Tadi kalau Pak Effendi menyatakan kalau Nurul Akmal dan Zulmi itu sudah jauh meninggalkan lawan-lawan terdekat dia. Ini kan merupakan satu data pembanding, ada data pembanding karena cabang terukur. Cabang terukur ini kan agak sedikit mudah kita cari data pembandingnya dengan adanya katakanlah semacam spion yang dilakukan oleh kawan-kawan Pemprov, sehingga bisa ketahuan kemampuan lawan yaitu sudah di mana. Tapi untuk cabang-cabang permainan, cabang bela diri, ini kita butuh data pembanding. Hari ini data pembanding itu yang kita masih belum miliki. Kita masih meraba-raba. Patokan kita data pembanding itu hanya adalah kelolosan di PON kemarin, di Prapon kemarin. Jadi kita melihat data pembanding di Prapon kemarin itu ya siapa ranking 1, ranking 2, ranking 3, mungkin itulah yang dianggap lawan-lawan terberat. Sebenarnya dengan adanya beberapa pelat dari kawan-kawan di daerah lain, tentunya ini kan tidak bisa jadi patokan. Kita tidak bisa mengukur sendiri bahwa atlet kita ini sudah jauh, kecuali tadi angkat besi itu memang sahih sekali itu, karena kita bisa mendapatkan info-info Nah, tapi kalau cabang-cabang lain, ini agak sulit. Cabang akurasi misalnya kan, ini kita kesulitan mencari data pembanding siapa lawan-lawan terdekat kita yang akan menjadi beban pada saat kita hadapi besok di PON. Nah itu masalahnya. Nah, hingga sejauh ini untuk PON Papua sendiri dari berbagai macam KONI di tingkat provinsi berkoordinasi dengan KONI pusat, adakah kemungkinan akan kembali diundur Pak? Saya rasa kalau memang itu diundur, ini musibah besar bagi dunia olahraga angkat Aceh, dunia nasional. Kenapa? Patokan PON itu kan ke Olimpiade. Sepanjang Olimpiade tidak diundur, PON nggak mungkin diundur, ya kan? Karena sasaran utama PON adalah Olimpiade. Jadi kalau makanya kenapa kemarin kan Aceh selaku tuan rumah PON 2024. Dengan diundurkannya PON Papua menjadi tahun 2001, Aceh juga minta diundur 2025. Karena tenggang waktu 2021 dengan 2024 hanya 3 tahun. Kita merasa tidak akan mampu maksimal melakukan pembangunan venue apabila itu cuma 3 tahun. Apalagi sampai hari ini kita belum memulai apapun, belum mulai satu venue pun yang kita bangun.
Dari hari ini kita kebagian di PON 2024 itu ada 28 cabang olahraga. Ya. Sementara Sumut 28 cabang olahraga. Satu pun kita bangun. Nah, jadi ini jadi kendala. Jadi tidak mungkin PON itu diundur lagi ya untuk tahun berikutnya. Karena patokan kita adalah Olimpiade. Iya. Kecuali Olimpiade diundur. Kalau Olimpiade diundur itu masih ada kemungkinan PON diundur. Berarti patokannya tetap pada Olimpiade, Pak ya? Ya. Iya. Nah, kemudian Pak, untuk Platda sendiri akan dilanjutkan akhir Januari ini sudah fix, Pak? Sudah fix. semua persiapan sudah kita lakukan. Mungkin terkendala ya masalah finansial, masalah keuangan. Tapi ini kita siasati, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang bisa membantu dulu ataupun mementalangi dulu, ya. Sehingga kalau tidak kita laksanakan di dalam Januari, ini interval waktu antara Platda 2020 dengan Platda 2021 itu jauh. Atlet itu 1 minggu tidak berlatih, ya. Dia berlatih 1 tahun dia berlatih. 1 minggu dia tidak berlatih, itu dia kembali nol. Jadi sia-sia tahun 2020 kita sudah Platda cukup panjang. Makanya kita tidak berani berleha-leha, tetap melaksanakan Platda itu dengan segala risiko. Kita akan laksanakan membuka Platda pada akhir Januari tahun 2021. Nah, untuk Platda lanjutan nantinya tetap akan dipusatkan di Banda Aceh, Pak? Iya. Karena ini sistem desentralisasi. Jadi dulu kita kan ada desentralisasi dan ada sentralisasi. Yeah. Hari ini untuk Platda selanjutnya itu kita laksanakan sistem sentralisasi. Yeah. Kecuali mungkin untuk beberapa cabang tertentu. Nah, ini mungkin ya jumlahnya mungkin hanya 1 atau 2 cabang. Itu karena sifatnya, kemudian posisi atletnya, posisi venue-nya. Nah, ini mungkin tidak bisa kita laksanakan di Banda Aceh. Tapi walaupun dia tidak dilaksanakan sentral di Aceh, tapi dia akan tetap kita lakukan pemantauan yang cukup. Ya. Nah, untuk Pak Effendi sendiri, Pak, nah di luar soal angkat besi, Pak, sebagai praktisi olahraga, kita mengenal ada akronim dari Satgas Pusat dengan kampanyenya Iman dan Imun. Bagaimana ini kita mengajak masyarakat untuk rajin berolahraga agar imunnya lebih meningkat untuk menangkal COVID itu sendiri, Pak? Ya, terutama kita berharap kepada pemerintah daerah agar fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di provinsi kita kalau bisa dapat diaktifkan kembali agar masyarakat bisa berolahraga di situ untuk meningkatkan imun mereka ya. Sementara hari ini kan ada juga fasilitas-fasilitas olahraga yang tidak bisa digunakan. Nah, jadi kita berharap pemerintah mau memperhatikan dalam hal itu. Ya. Nah, dari pengalaman Bapak yang ada selama ini, masih ada juga beberapa pemahaman di masyarakat kita yang sepele menganggap bahwa mana mungkin olahraga bisa menangkal corona. Bagaimana kita menjelaskan ini kepada masyarakat yang masih meyakini hal seperti itu, Pak? Memang kalau kita bilang olahraga nggak mungkin menangkal corona ya, karena orang juga udah melihat seperti Ronaldo sendiri kena juga. Messi sendiri yang olahraga setiap hari kena juga. Habis itu Presiden Amerika punya begitu ketat kena juga. Jadi intinya hari ini kita harus percaya corona itu ada. Jadi ya paling tidak kita individu ya jaga diri masing-masing. Protokes yang paling utama kan jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan, itu aja. Nah, apapun masalah tentang COVID-19 ini tetap yang paling utama itu 3M. Nah, sebagaimana sosialisasi yang telah dilakukan oleh baik instansi pemerintah ataupun di luarnya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi itu dapat bermanfaat untuk kita semua, karena apapun ceritanya, jikapun olahraga itu tidak cukup banyak membantu, tapi setidak-tidaknya itu adalah bagian ikhtiar kita bersama agar kita memiliki imun yang kuat. Nah, kemudian juga doa kita bersama masyarakat Aceh, mudah-mudahan Aceh di PON Papua nanti dapat mendulang banyak medali sekaligus memperbaiki peringkatnya lebih bagus lagi, sebab
PON Papua ini menjadi sesuatu hal yang penting sebagai persiapan kita sebagai tuan rumah di PON nantinya. Nah, jika apa yang kami sampaikan tadi itu berasa bermanfaat untuk Anda semua, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Saya Ihsan Maulana undur diri, Pak Effendi dan Pak Raywan Suma undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.